Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita pada pagi hari ini untuk ambil bagian dari orang-orang yang berebut warisan para nabi, yaitu ilmu agama. Ini adalah sebuah karunia dari Allah ketika kita ambil bagian menjadi orang yang memperebutkan warisan para nabi, yaitu ilmu din, di mana para nabi tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan dinar maupun dirham, tapi meninggalkan ilmu. Sebagaimana Rasulullah bersabda, innal ulama warasatul anbiya wal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman walakin warasul ilma faman akhadahu bihadzin wafir. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi, penerima tongkat estafet perjuangan para nabi. Jika para nabi itu memiliki aktivitas dakwah dan ketika mereka sudah tidak ada, maka yang melanjutkan aktivitasnya adalah para ulama, para dai. Dan para nabi termasuk Rasulullah SAW tidak mewariskan harta, tidak mewariskan emas, perak, dinar maupun dirham, tapi mewariskan ilmu. Maka siapa yang ambil bagian dari ilmu tersebut, maka dia mendapatkan bagian yang besar. Maka pada pagi hari ini Allah jadikan kita bagian dari orang-orang yang berebut warisan para nabi, warisan Rasulullah SAW, yaitu ilmu agama. Dan ini pula sebenarnya yang harus kita tiru kepada anak-anak kita. Yang terbaik tentunya meninggalkan warisan ilmu daripada warisan harta, walaupun memang tentu sangat dibolehkan ya. Bahkan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas berkonsultasi kepada Rasulullah SAW, karena beliau salah satu konglomerat di zaman Rasulullah, para sahabat yang menempati ranking pertama atau ranking pertama awal konglomerat atau kekayaan yang banyak, diantaranya yang pertama yang paling tinggi adalah Abdurrahman bin Auf. Beliau waktu meninggal ini belum termasuk harta yang bergulir dan beliau gunakan untuk kehidupan beliau maupun di jalan Allah, tapi yang tertinggal atau waktu beliau meninggal, harta beliau dihitung oleh para ahli sejarah ada sekitar 6,3 triliun. Banyak atau sedikit, Pak? 6,2 berarti 6.200 M rupiah kalau dirupiahkan. Ya, 6,2 T ya, itu artinya 6.200 miliar.
1 miliar aja banyak Pak ya. Ini 6.200 miliar. Menempati urutan kedua yaitu Zubair bin Awam, kurang lebih meninggalkan harta sekitar 3, sekian triliun ya. Kemudian urutan ketiga ada diantaranya adalah Utsman bin Affan, kemudian berikutnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika beliau berkonsultasi kepada Rasulullah, bolehkah saya memberikan harta wasiat? Ya, bisa lewat. Ya, ada iklan lewat. Ya, kita kembali ke sini. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau berkonsultasi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin meninggalkan atau memberikan wasiat, ya, karena kita kenal ada istilah hibah, wasiat, dan waris. Ya. Ada hibah, ada wasiat, ada waris. Kalau hibah, pemindahan kepemilikan harta dari seseorang kepada orang lain di saat pemiliknya masih hidup, ya, dengan jumlah yang tidak terbatas atau tidak dibatasi, dan objek yang diberi juga tidak dibatasi, harus orang tertentu, siapa saja boleh. Namanya hibah, pemberian seseorang kepada orang lain dari hartanya saat pemberinya masih hidup dengan tidak ada batasan baik penerimanya maupun jumlahnya. Adapun kalau wasiat adalah penyerahan harta seseorang kepada orang lain saat orang yang memiliki harta tadi meninggal, baru diserahkan. Dan itu dipesankan sebelum meninggal, namun jumlahnya terbatas, yaitu maksimal 1/3 dari harta yang dia miliki. Pemberiannya kepada siapapun boleh. Sementara waris hanya diberikan kepada ahli waris dengan jumlah tertentu, bagian tertentu, dan diberikan setelah pemiliknya meninggal. Nah, saat ini beliau konsultasi kepada Rasulullah, saya ingin berwasiat dengan 2/3 harta saya. Nanti kalau saya meninggal, 2/3 harta saya ingin saya serahkan kepada orang lain. Ini tidak sedikit Pak, 2/3 itu ya, sekitar 67% ya, 2/3. Lalu Rasulullah mengatakan tidak boleh. Bagaimana kalau separuhnya wahai Rasul, 50%? Kata Rasulullah, tidak boleh. Bagaimana kalau 1/3 harta saya wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, 1/3 itu sangat banyak, sudah banyak, maksimal, artinya boleh. Karena, nah ini yang kita catat bahwa sesungguhnya kamu meninggalkan keluargamu dalam keadaan cukup atau kaya, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta. Artinya mewariskan harta silahkan kalau ada, tapi kalau kita disuruh milih, maka yang terbaik adalah meninggalkan ilmu, ya, sebagaimana juga para nabi. Harta tanpa ilmu juga akan menjadi malapetaka, ya, tapi ilmu juga bisa jadi menjadi sebab datangnya harta, ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tidak banyak ya orang yang berebut warisan para nabi pada hari ini, jumlahnya sedikit dan sangat langka, ya. Dan secara naluri manusia itu biasanya senang menjadi seseorang yang berbeda dengan yang lainnya. Kebanyakan Pak ya, kebanyakan orang itu biasanya ingin memiliki atau ingin menjadi seseorang yang berbeda dengan orang lainnya. Itu karakter manusia. Nah, ini ada peluang itu Pak. Mau enggak jadi orang yang asing, yang berbeda dengan yang lainnya, dengan kebanyakan orang? Sebenarnya pilihan-pilihan dari Allah itu luar biasa Pak, terbuka lebar, ya. Tinggal kita mau apa tidak, ya. Sebagai contoh, hari ini orang soleh itu dicari Pak. Saya sering sekali dimintai oleh entah ibu-ibu, bapak-bapak, minta dicarikan jodoh buat putrinya. Setiap saya tanya, kriterianya apa Bu atau Pak? Yang penting soleh nomor 1. Biasanya ada tambahan lain-lainnya ya, tapi yang penting apa? Soleh. Kenapa kita gak pilih jadi orang soleh? Kan dicari Pak, ya. Ini di dunia ya. Ya, cuman sedikit orang yang minat dalam bab itu ya. Termasuk menjadi orang yang asing, salah satunya adalah orang yang berilmu. Karena salah satu tanda kiamat adalah qillatul ilmi, ya, sedikitnya ilmu. Dan wa kasratul
ya jahl, ya banyaknya kebodohan. Atau yadharu al-jahla, banyaknya kebodohan. Meluasnya, merebaknya kebodohan. Artinya orang-orang yang berilmu pada hari ini adalah termasuk orang yang langka ya, termasuk orang yang langka. Nah, jadikan diri kita termasuk orang-orang yang langka dan asing. Salah satunya adalah orang-orang yang berilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diperkenankan dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di dalam majelis ilmu, ambil bagian dari warisan para nabi, dan juga ingin menjadikan diri kita termasuk al-ghuraba, yaitu orang-orang yang asing di tengah-tengah manusia. Pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Ya, setelah libur kemudian tematik, nah balik lagi ke awal ngaji kitab Fathul Majid. Qadarullah, hari ini kitabnya ketelisut ya, karena maklum ya ada 2 rumah, jadi tidak tahu di rumah yang mana. Seperti Mas Andili ya gitu kan, banyak rumahnya, kadang di rumah yang mana gitu ya. Ya saya cuma ada 2 malahannya, 2 tapi lupa di mana, dicari nggak ada. Ya adanya alhamdulillah ketemu terjemahannya, lumayan membantu ini ya. Alhamdulillah. Ya, kita akan lanjutkan kajian kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Kita masuk bab, yaitu babu minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ihi. Bab minasyirki, artinya min di sini li tab'id, sebagian ya. Karena bab yang di sini membahasnya 1 poin, artinya salah satu dari jenis syirik gitu ya. Minasyirki termasuk syirik, yaitu memakai gelang, benang atau lainnya untuk menghilangkan bala atau menolak bala ya. Termasuk syirik yaitu mengenakan, memakai, menggantung ya, baik itu berupa gelang atau berupa kalung, atau mungkin digantung di depan pintu rumah, atau ditempel di kendaraan, atau apa saja yang tujuannya menolak bala atau menghilangkannya. Niatnya, keyakinannya adalah menolak atau menghilangkan. Bedanya kalau menolak itu artinya preventif, mencegah. Tidak terjadi apa-apa, tapi dia pakai jimat ya, dari gelang-gelang tadi, tujuannya untuk menolak. Sementara menghilangkan tujuannya adalah sudah terjadi apa yang dia alami, keburukan-keburukan berupa sakit dan lain-lainnya, untuk menghilangkannya pakai jimat. Bedanya di situ. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu rinci dalam bab akidah ini, dalam masalah tauhid, sampai beliau menghabiskan begitu banyak waktu dari kehidupan beliau untuk mendakwahkan tauhid ini. Dan bahkan beliau fokus sebelum mendakwahkan bab-bab lainnya, beliau berdakwah tentang tauhid di Mekah 13 tahun ya. Dan ini tentunya ada hal yang perlu kita perbaiki, ada hal yang harus kita tingkatkan. Karena selama ini, tidak semua, tapi mayoritas, kita sudah belajar tauhid, kitab-kitab tauhid kita kaji. Tapi anehnya penerapannya itu belum bisa maksimal. Terutama apa? Puncaknya tauhid, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, adalah at-tawakkul 'ala Allah, tawakal kepada Allah. Nah, disinilah kita bisa mengukur diri kita. Sebesar apa tawakal kita menunjukkan sebesar apa tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar tawakal kita, semakin dalam ilmu tauhidnya, semakin mantap tauhidnya. Semakin lemah tawakalnya, maka semakin lemah juga tauhidnya. Nah, kalau kita sudah ngaji kitab tauhid, sudah lama, bertahun-tahun, berbagai kitab dibahas, banyak ustadz yang kita timba ilmunya tentang tauhid, tapi tawakalnya ceketer itu ya. Tipis banget gitu ya. Nah, ini perlu ada perbaikan ya. Karena dulu Rasulullah SAW menggembleng para sahabat, terutama di Mekah, 13 tahun, benar-benar detail, hal-hal yang sekecil apapun berkaitan dengan tauhid beliau sampaikan, dan hal yang terkecil tentang syirik lawannya tauhid beliau juga sampaikan.
Jangan sampai ada celah di mana para sahabat itu waktu itu memiliki rasa ketergantungan kepada selain Allah walaupun sedikit. Nah, sekarang pertanyaannya kepada kita, bagaimana keyakinan kita selama ini? Apakah masih ada ketergantungan kepada makhluk walaupun sedikit? Terutama saat kita butuh, saat kita susah. Adakah rasa ketergantungan itu kepada makhluk atau mencukupkan hanya kepada Allah saja? Sebagai contoh, kadang kita lengah, ilalai. Ketika kita sakit, maka tanpa sadar kita seolah-olah meyakini bahwa aku loro iki, nek ngombe obat iki mesti waras. Nah, kan kita lupa sudah. Mana rasa menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kita sangat mengandalkan dokter. Ya. Itu berlaku pada siapapun, kadang-kadang lupa dengan kajiannya. Apalagi kalau sakitnya parah, punya anak sakit parah. Wah, diobati terus. Saya seringkali mengandalkan obat itu. Nah, perlu penanaman tauhid yang kuat di sini. Justru saya kemarin sempat bertemu dengan seorang profesor, ya, namanya Profesor Joko. Beliau itu guru besar farmasi di UNER Surabaya. Saya datang ke rumahnya karena saya menggunakan produknya sudah lebih dari 10 bulan untuk anak saya yang sakit. Kemudian ke sana itu hanya ingin menimba ilmu ya tentang kaitannya dengan sakit yang diderita anak saya. Kata-kata pertama yang disampaikan oleh beliau, ya, Masya Allah, dan itu sangat panjang dijabarkan bahwa produk saya ini nggak ada apa-apanya sama sekali. Ya. Karena apa? Yang memberikan penyakit itu Allah, yang mencabut, menghilang juga Allah. Sampai beliau bilang bahwa setiap hari semua orang, termasuk orang sehat, itu ada kurang lebih 5.000 sel kanker dalam tubuhnya setiap hari. 5.000. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini bukan, kalau bahasanya, bukan produk gagal, bukan produk yang ringkih, bahasa beliau begitu. Manusia itu disetting oleh Allah memiliki kekuatan tubuh, ya, yang berlapis-lapis yang Allah ciptakan di situ. Nah, 5.000 sel kanker setiap hari ada dalam diri seseorang. Dan itu ada proteksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama imunitas tubuh, berlapis-lapis, dan bisa mendeteksi ini sel tubuhnya sendiri, ini sel kanker, ini radikal bebas, dan dia tangkap, dia hancurkan. Lalu kata beliau, tapi suatu ketika bila Allah memerintahkan salah satu sel yang 5.000 tadi itu lolos, maka akan lolos. Lolos dan nempel di tubuh kita, lalu jadi sel kanker yang berkembang. Beliau mengatakan, kalau Allah mengizinkan satu sel itu tadi nempel, maka jadilah kanker itu. Dan kanker ini akan tumbuh atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menggerogoti tubuh manusia atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila Allah ingin melepas sel itu, maka akan lepas. Adapun obat ini yang saya buat, ini tidak ada apa-apanya. Nah, ini dari situ saya mikir, orangnya profesor di bidang farmasi, kan urusan dunia, ya, sekolahnya di Jepang, tapi masalah tauhidnya mantap juga gitu ya. Betul-betul kembalinya kepada Allah. Allah yang memberi sakit dan Allah yang menghilangkan. Jangan pernah menggantung kepada obat, kepada profesor, kepada dokter. Nah, rupanya kadang kita dalam kehidupan sehari-hari itu ada ketergantungan kepada selain Allah walaupun kecil. Nah, ini yang harus kita kikis habis. Ya. Boleh memang menjadikan makhluk sebagai sebab bila dia memiliki kemampuan. Dan ini tentu kemampuan yang bukan hanya yang khusus dimiliki oleh Allah, ya. Boleh kita minta tolong kepada makhluk, kepada manusia dengan sesuatu yang dia mampu melakukannya dan bukan perbuatan-perbuatan yang hanya khusus dimiliki dan dikuasai Allah saja. Namun hati tetap tawakal kepada Allah, itu hanya sebab saja. Contoh sederhananya, saat kita ini sedang butuh duit, saya nggak punya uang. Nah, biasanya yang pertama kali kita ingat Allah atau teman sing punya duit.
Aku gak ada duit, ini kepepet bener nih. Butuh harus hari ini dapat uang. Sopo ya sing kena diselangi. Lah biasanya kalau kita langsung ingat teman kita lalu lupa dengan Allah, ini perlu diperbaiki. Begitu, ya Allah kepepet saya ini, ya Allah saya minta uang, saya minta jalan kepadamu. Ini yang pertama kali harus kita biasakan. Nah ini hal-hal sederhana. Makanya ngaji tauhid itu pentingnya kayak gitu sebenarnya. Ngaji tauhid sudah tebal-tebal kitabnya tapi prakteknya masih saja lolos. Begitu kita kepepet butuh uang, yang pertama diingat Allah. Ya Allah, Engkau maha kaya, Engkau maha pengasih. Engkau pasti tahu apa yang saya rasakan sekarang. Engkau maha tahu kesusahan yang saya alami. Saya minta tolong kepadamu ya Allah. Beri jalan keluar, minta. Setelah itu kemudian, nah baru sebabnya apa ya supaya saya dapat uang. Oh mungkin ada teman saya kayaknya punya duit. Biasanya punya duit adem ya, nggak panas gitu. Kena diselangi sek. Nah baru ke situ. Nah ini Pak yang harus kita tanamkan setiap hari, setiap saat. Ya. Apapun kesulitan yang kita hadapi, maka yang pertama kali diingat dan diminta adalah Allah. Bahkan kalau levelnya seperti Nabi Ibrahim, seperti Rasulullah SAW, termasuk juga para sahabat, bagaimana Ibnu Abbas menggambarkan ketawakalan Rasulullah dan Nabi Ibrahim. Dalam riwayat Bukhari, Ibnu Abbas mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil qalaha Ibrahimu hina ulqiya finnar wa qalaha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong. Cukup itu artinya udah gak butuh yang lain. Cukup Allah sebagai penolong, gak butuh yang lainnya. Karena Allah adalah sebaik-baik penolong. Kalau ada penolong yang terbaik, kenapa harus cari yang lain? Sudah terbaik. Kalau kita sudah mengatakan sesuatu sudah terbaik, ya udah nggak usah milih yang lain. Misalkan yang cowok-cowok ini ada yang belum nikah, ada? Sudah semua ya, belum yang kedua. Sudah semua. Cuma kalau ada pilihan calon istri, ini ada 5 pilihan, wah banyak sekali ya. Kadang nyari satu aja susah ya. Ini contoh saja. 5 pilihan, pilih yang terbaik. Kalau sudah ada yang terbaik, nggak usah noleh yang lain, sudah ini. Sementara ini dulu. Kecuali kalau mau berani 2 langsung, silakan. Nah, insyaallah ya, Nabi Ibrahim dan Rasulullah mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim sesaat sebelum dilempar ke api mengucapkan itu. Ditawari oleh malaikat Jibril, bukan meremehkan malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, saya mencukupkan diri untuk minta tolongnya kepada Allah saja, kepada yang lain tidak. Karena saya tahu bahwa Allah adalah sebaik-baik penolong. Kalau ada yang terbaik, kenapa saya harus kepada yang lain? Begitu pula Rasulullah SAW ketika kafilah dagang dari Mekah menuju Madinah. Kemudian Rasulullah dan para sahabat berada di Hamra'ul Asad, ya, sebuah tempat dekat gunung yang bernama Hamra'ul Asad. Itu gunung yang berbentuk singa, warnanya merah. Saat mengejar pasukan Quraisy pasca perang Uhud. Jadi dalam kondisi capek, luka, sehari setelah perang Uhud nyusul mengejar pasukan Quraisy. Lalu kafilah dagang ini mengatakan, karena dipeseni oleh Abu Sufyan, dalam Al-Quran dicantumkan itu, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazaduhum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang Quraisy, pasukan Mekah ini sudah menyiapkan pasukan besar yang akan menghabisi kalian semua. Takutlah kalian kepada mereka. Jadi istilahnya psi war ya, jadi di perang psikologis, digertak begitu ya. Nah ini kalau di lapangan kita sering kayak gitu, digertak kayak gitu tuh. Ya, harus nyantai ya kalau itu manusia ya. Kalau diancam dengan neraka, diancam azab Allah ya kita takut. Tapi kalau digertak manusia, apalagi kita nggak salah, kita posisinya nggak salah. Mau digertak model apapun harus nyantai. Bagaimana Rasulullah digertak? Muhammad, pasukan Quraisy sudah mempersiapkan diri. Kalian kemarin dibantai, 70 orang mati, sekarang luka-luka. Jumlahnya sedikit, ini pasukannya besar, sehat-sehat. Dengan persenjataan yang lengkap akan menghabisi kalian. Takutlah kalian kepada mereka. Apa jawaban Rasulullah? Justru iman para sahabat dan imannya Rasulullah semakin melambung, semakin naik. Dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal
wakil. Cukuplah Allah penolong kami. Kami nggak butuh yang lain. Karena Allah adalah sebaik-baik penolong. Sudah selesai. Nggak butuh yang lain. Nah, ini yang terpenting adalah bukan semacam diucapkan, tapi juga pendalaman, pemahaman yang dalam hati kita. Bukan untuk sekedar dibaca, tak wocorek 5.000, ping 5.000. Hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil. Terus ya, yang terpenting selain dibaca juga adalah pemahaman tentang apa yang kita baca tadi, meyakini dalam hati. Nah, inilah yang diinginkan dalam masalah bab tauhid, karena puncaknya tauhid itu adalah kepasrahan, ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bab ini membahas tentang termasuk syirik seseorang yang mengenakan gelang, benang atau kalung atau cincin atau apa saja jenis itu, lalu diyakini bisa menolak bala atau menghilangkannya, maka dia ada ketergantungan kepada benda-benda itu, dan ini akan bisa jadi menghilangkan tauhid atau minimal mengurangi tauhid. Nanti akan kita bahas lebih detail. Kita baca dulu salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, surat Az-Zumar ayat 38. Wa qauluhu ta'ala, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih. Kul hasbiyallah alaihi tawakkalul mutawakkilun. Katakan wahai Muhammad, ya, katakan kepada mereka wahai Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Coba jelaskan oleh kalian yang menggantungkan diri dan nasibnya kepada selain Allah. Katakan, ya. Jadi katakan, kalau Allah menghendaki memberikan mudorot kepadamu, apakah benda-benda itu atau sesembahan-sesembahan yang kamu sembah selain Allah itu akan bisa menghilangkan bahaya tersebut? Kalau Allah menghendaki kamu dapat bahaya, apakah mereka mampu menghalanginya? Dan kalau Allah ingin memberikan rahmat kasih sayangnya kepadamu, apakah mereka juga bisa menghalangi rahmat itu datang kepadamu? Katakan, cukuplah bagiku Allah, kepadanya bertawakal orang-orang yang bertawakal. Masya Allah Pak, ini satu ayat kalau kita resapi, kita renungkan, kita yakini, harusnya hidup kita itu lebih tenang. Ya, kenapa? Karena kita ketika yakin bahwa tidak ada seorang pun yang mampu memberi kalau Allah menghalangi. Tidak ada yang mampu memberi kalau Allah menghalangi. Dan tidak ada yang mampu menghalangi kalau Allah sudah memberi. Kita jadi nyantai dalam hidup ini. Ya. Dalam hal apapun, dalam rezeki, dalam perjodohan, dalam apapun, dalam kesembuhan dari penyakit. Kalau Allah mau, tidak ada yang bisa menghalangi kemauan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita, kalau Allah menginginkan kamu itu mendapatkan mudorot, tidak ada yang bisa menghalangi. Dicegah model apapun tidak bisa, tetap akan menimpamu. Tapi kalau Allah berkehendak memberikan kebaikan, rahmat, kasih sayangnya, tidak ada juga yang bisa menghalanginya. Jadi kalau seperti itu, pastinya Allah memiliki hak yang mutlak, wewenang yang penuh, tidak bisa diganggu gugat walaupun sedikit pun. Maka kenapa kita harus mengandalkan makhluk sementara kekuasaan sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala? Maka ini ada kaitannya dengan masalah benang, kain, gelang dan sejenisnya yang digantung dijadikan jimat. Karena orang-orang yang mengenakannya, menggantungkannya, memasangnya itu ada ketergantungan kepada benda-benda tersebut. Tujuannya adalah menolak atau menghilangkan bala serta keburukan-keburukan. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadisnya. An Imran bin Husain, dari Imran bin Husain. Ini kalau ingat nama beliau itu ingat kisah dialog Rasulullah dengan ayahnya Husain yang tadinya kafir. Kemudian setelah dialog dengan Rasulullah akhirnya masuk Islam. Anaknya sudah masuk Islam yaitu Imran. Imran sudah dahulu masuk Islam.
Kemudian ayahnya ini karena beliau seorang diplomat ulung gitu bahasanya, negosiator ahli begitu ya. Kita harus bisa mengantisipasi, kadang-kadang berhadapan dengan orang-orang yang pintar ngomong. Ya, kalau kita tidak punya bekal, kita keder melawannya atau kadang sering terjebak. Harus punya ilmu dan pengalaman di bidang itu. Husain ini adalah diplomat atau seorang negosiator ulung yang diutus oleh kaumnya, kaum Quraisy, untuk melobi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdebat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, singkat cerita, Husain ini datang kepada Rasulullah dan Rasulullah menanyainya, berapa Tuhan yang kalian sembah selama ini? Dia menjawab 7. 1 di langit, 6 di bumi. Lalu kalau kalian itu meminta rezeki, mintanya sama yang 1 atau yang 6? Kata Husain, sama yang 1 yang di langit. Kalau kalian sakit, minta kesembuhan kepada yang 1 yang di langit atau yang di bumi yang 6? Imran menjawab juga, Husain menjawab, ya kepada yang 1. Lah kalau memang begitu, kenapa kalian harus menyembah yang 6? Langsung saja sama yang 1. Logikamu di mana, kata Rasulullah? Kan mintanya sama yang di atas, ini cuma dianggap perantara, mending langsung saja, nggak usah kepada yang 6 di bumi ini, berhala-berhala itu. Maka dipikir-pikir oleh Husain, benar juga ya, akhirnya masuk Islam. Nah, maka Imran ini putranya, Husain ini bapaknya. Dari Imran bin Husain, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min supr. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki di tangannya ada ya gelang dari kuningan ya. Sufr itu artinya kuning ya. Yang dimaksud adalah gelang dari kuningan. Bukan berarti kalau orang pakai gelang kuningan terus gelang perak atau akar bahar atau apa langsung kita salahkan. Karena Rasulullah juga bertanya, sebelum bertindak bertanya dulu, ma hadhihi. Kata Rasulullah, ini gelang dibuat untuk apa, Mas? Bahasa kita ya. Ditanya dulu, jangan main sikat. Wah, ini kejimat, ini mesti langsung gitu. Jangan, ditanya dulu. Rasulullah begitu bertanya kepada seorang laki-laki, dia muslim laki-laki ini. Itu seorang sahabat juga. Maka lelaki ini menjawab, minal wahinah atau wahinah ya. Ini saya pakai untuk menangkal penyakit, wahai Rasulullah. Sudah jelas kan tujuan pakai gelangnya. Maka beliau bersabda, inziha fa innaha la taziduka illa wahna fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Rawahu Ahmad bisanadin la ba'sa bih. Setelah Rasulullah bertanya, laki-laki ini memakai gelang kuningan, kemudian ditanya, untuk apa Mas sampean pakai gelang ini? Oh, untuk menolak bala, menolak penyakit, wahai Rasulullah. Maka apa perkataan sabda Rasulullah? Buang dia, lepaskan dia. Lepaskan. Ya. Karena gelang itu tidak menambah apapun kepadamu kecuali kelemahan. Justru kalau kamu pakai, tambah lemah. Bukan tambah kuat, tambah lemah. Dan seandainya engkau mati dengan memakai gelang tersebut, kamu tidak akan pernah beruntung selama-lamanya, nggak pernah akan sukses selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebelum kita jelaskan makna dan isi hadis ini ada tambahan bahwa yang mengenakan ini seorang sahabat, karena mungkin belum sampai ilmu kepadanya. Tapi ketika dia pakai itu, Rasulullah mengatakan kalau kamu mati dan masih menggunakannya, kamu gak akan beruntung. Bayangkan Pak, sahabat saja yang menggunakan itu gak akan beruntung. Padahal derajat para sahabat begitu tinggi. Manusia-manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Mereka generasi terbaik. Tapi kalau pakai jimat gak ada perbedaan. Wah, ini sahabat kalau pakai jimat ada toleransi, gak ada. Rasulullah menegaskan, kalau kamu mati dan masih memakainya, kamu gak pernah beruntung selama-lamanya. Kita jadikan pelajaran bahwa sahabat aja diancam dengan keras oleh Rasulullah SAW. Ini bukan perkara kecil. Ini menunjukkan bahwa ini termasuk dari dosa besar. Sampai dikatakan selama-lamanya gak akan beruntung. Nah,
Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak menambah kecuali kelemahan. Artinya kalau dipakai bukan tambah kuat, tambah lemah. Kira-kira kenapa, Pak? Karena dengan memakai gelang itu dan diyakini bahwa gelang itu menangkal penyakit, berarti kita mengandalkan gelang. Nah, orang itu manusia yang pinter, makhluk terbaik, mengandalkan makhluk lain yang lemah. Berarti kan nambah lemah. Makanya orang-orang yang menggunakan jimat, orang-orang yang menggunakan sihir itu sebenarnya lemah sekali. Hanya orang-orang yang tidak berilmu yang takut kepada mereka. Lemah sekali, benar lemah. Mungkin saya pernah bercerita dulu, pernah saya mendaki Gunung Arjuna waktu itu berenam. Perjalanan harusnya cepat, menjadi lambat sekali karena ada salah satu yang sakit-sakitan, masuk angin terus. Ya, berenam ini alhamdulillah yang sudah ngaji cuman saya sama teman satunya, yang 4 ya teman-teman umum gitu ya, belum paham mungkin. Salah satunya sakit terus seharian itu. Perjalanan pagi dari Lawang ke Buntai Lawang, seharian sakit, masuk angin terus. Kemudian karena kemalaman kita bermalam semalam, lalu besok pagi melanjutkan perjalanan masih dalam kondisi loyo. Akhirnya kurang 1 jam sampai di puncak Ogal Agil gitu ya, di Arjuna itu. Kurang 1 jam keburu maghrib, ya sudah kita pasang tenda di tebing. Saya bawa pedang, saya papras untuk tenda, pasang tenda di situ. Kurang 1 jam ke puncak, sudah di kemiringan begini. Tengah malam saya lagi istirahat, dibangunkan teman-teman. Karena berenam, yang bangunin yang 4. Mas, iki sing situ iki kok aneh kesurupan nih gitu. Yang tadi sakit-sakitan itu. Akhirnya saya bangun, saya tanyai, "Ano apa Mas?" "Waduh, iki tendo iki dikelilingi wake makhluk-makhluk nang jobo iki." Saya buka, mana nggak ada ya. Oh, nggak punya ilmu terawangan ya. Kano apa-apa. Iya iki wake iki ngerubungnya aku nang kene. Ngejer-ngejer gitu. Ya alhamdulillah akhirnya kita ruqyah sebentar, baru sebentar ya. Bereaksi sangat luar biasa. Kemudian alhamdulillah dengan izin Allah dia lepas gangguan itu, sadar. Kemudian saya ajak ngobrol. Ternyata setelah ngobrol-ngobrol saya tanyain, "Kamu punya jimat kali ya? Coba ngaku." Nah, dikeluarin jimatnya. Satu persatu ada 7 ternyata jimatnya. Masya Allah. Wah, ini ada yang saya lihat tuh ada yang keris kecil patah. Ini, waduh kok patah yang ini ya Mas. Padahal iki tak eman-eman iki. Pernah saya buang itu ya ke laut, pulang ke rumah ada lagi di dompet saya. Waduh ini bahaya, ini ada jinnya. Udah patah ini wis gak kanggo iki. Saya buka lagi kertas. Wah, no gambar PTA ya, raja-raja gitu ya. Silang-silang Arab, wah campur aduk tulisannya itu ya. Misalkan Bismillah tapi alifnya Bismi alif gitu. Wah penuh itu. Satu persatu saya, wah ada 1, 2, 3 sampai 7. Bisa ente Mas, gak ono maneh, gak ono wis. Boleh nggak saya bakar ini, saya musnahkan. Nah, ini dibolehkan, kita ruqyah, kita bakar, hancur. Alhamdulillah besoknya sehat, sembuh total. Kemudian naik sampai puncak, seneng-seneng, turun lagi sampai pulang ke rumah. Setelah itu akhirnya sering telepon, "Aku pengen belajar sampean." Ternyata teman ini di rumahnya adalah dukun, orang pinter ya. Orang sering datang ke rumahnya konsultasi. Bahkan saya punya anak saya itu indigo, bisa ketok iku. Waduh bahaya juga ini, pewarisnya rupanya ini. Nah ini jadi pelajaran bagi saya dan bagi kita semuanya bahwa orang yang dianggap orang pinter, kemudian jimatnya banyak, ternyata di antara 6 paling lemah sekali itu, lemah sekali. Nggak nambah kekuatan sama sekali, malah tambah lemah. Sehingga kenapa kita harus memiliki jimat dengan keyakinan akan semakin kuat, ya? Justru itu akan semakin melemahkan. Kenapa? Karena mengurangi tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal mengurangi, tapi bisa saja juga menghilangkan. Orang itu akan kuat kalau ketergantungannya kepada Allah sepenuhnya, dan akan lemah kalau berkurang ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan jimat-jimat itu akhirnya dia ketergantungannya melemah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tambah lemah. Bagaimana tidak, manusia yang cerdas, yang pinter, makhluk terbaik ngandalkan gelang. Ya. Kadang-kadang ngandalkannya apa? Bambu kuning dipotong-potong dibuat kalung, ya, atau gelang ya. Saya pernah tanya sama seorang ibu, "Bu, anaknya balita itu kenapa pakai gelang dari bambu kuning kecil-kecil dirangkai?" "Soalnya iki lagi musim nyiblorong dole arek cilik-cilik." Nah, nyiblorong kok wedi mbek bambu ya, heran saya. Kok aneh ya.
Kan secara logika tidak masuk, apalagi secara agama. Hanya dengan bambu, takut. Dan juga Nyi Blorong ini juga dalam tanda tanya apa beneran ada atau cuma di film ya, Susana ya. Juga masih dipertanyakan gitu ya. Ya Allah. Nah, maka banyak jenisnya. Maka manusia yang mulia kenapa mengandalkan benda-benda yang tidak berguna ya. Kemudian mungkin ada lagi yang menggunakan yang lain. Bisa berupa pring apa itu Pak namanya ya? Petuk apa? Petuk ya. Katanya ruasnya ya bukan cabangnya tuh turun ke bawah ya. Itu banyak dicari Pak. Padahal ada yang palsu juga, dipotong dipasang lagi. Ya. Bahkan ada seorang dukun itu yang demi mendapatkan uang yang banyak, dia harus menaruh benda semacam batu gitu, aki di dalam pohon sampai bertahun-tahun. Dia menunggu saat yang tepat. Pernah ini kejadian. Jadi seorang dukun karena ingin duit banyak, jadi dia nanam pohon masih kecil, dibelah, di dalamnya dikasih batu aki gitu, ditutup lagi sampai bertahun-tahun sampai pohonnya itu sampai besar. Sehingga mencari waktu yang tepat ketika ada seorang pejabat butuh jimat. Wah, saya butuh jimat tuh, kekuatan untuk wibawa supaya jabatan saya tinggi. Wah, bisa nanti saya carikan Pak. Harus ada ritual, syaratnya siapkan ini. Harus ono pitik cemani misalkan ya. Wireng-ireng sembarangnya wireng ya. Usus-ususnya hilang. Misalkan begitu ya. Wireng. Masya Allah. Belum lagi biaya yang lainnya, dipersyaratkan ada maharnya dan lain-lain lah, yang jumlahnya sangat banyak. Terus diadakanlah ritual, kemudian narik pusaka, nanti dibelah kayunya, ternyata ada batunya di dalam. Dan beneran itu di dalam, memang ditanam beberapa tahun yang lalu, sampai dibelain kayak gitu Pak. Ya Allah, jadi lemah ya, berupa apapun lemah, coba benda-benda biasa. Nah, ini adalah masalah tentang tawakal kembalinya ya. Kenapa jimat ini dilarang dan Rasulullah mengatakan kamu ini tidak akan selamat, tidak akan beruntung, karena ketawakalan seseorang yang punya jimat itu akan hilang atau minimal turun dan mengandalkan jimat tersebut. Kita lanjutkan dulu. Walahu an Uqbah bin Amir marfu'an. Dan baginya, bagi ya hadis yang sama tadi ya, dalam riwayat Ahmad juga, dari Uqbah bin Amir marfu, hadis yang marfu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Uqbah bin Amir ini termasuk sahabat mulia yang pernah menjabat jadi gubernur Mesir juga. Dan bisa kita dapati hadis-hadis tentang panah itu banyak diriwayatkan dari Uqbah bin Amir ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah." Begitu indah kalimat yang digunakan oleh Rasulullah. Tamimah kalimatnya atamma. Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Wa fi riwayatin man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Ya. Siapa yang menggantungkan tamimah, yaitu jimat, jamaknya tamaim. Jimat ini maknanya jenisnya luas, bisa berupa kertas ada tulisannya, bisa berupa keris besar maupun keris kecil, atau benda apapun bisa jadi jimat. Ya, benda apapun bisa jadi jimat. Ya, sekedar cuma bilang bahwa ini saya isi, ya, maka orang yakin itu punya kekuatan. Bisa berupa apa saja. Tamimah ini macam-macamnya luar biasa ya. Tapi yang paling sering berupa raja-raja ditulis di kertas. Udah di kertas, kemudian dikasih minyak wangi. Jadi kalau dibuka itu semerbak. Karena saya sering bakar jimat itu baunya wangi memang. Ya mungkin dioles gitu. Pernah habis kajian begini ada seorang ikhwan, Ustadz saya punya jimat, minta tolong dimusnahkan. Gitu saya ambil, keluar ke masjid, saya bacakan ayat ruqyah, saya bakar, orangnya muntah darah di situ. Langsung gitu. Biar, loh, nyambung berarti ono jine. Nah, sering seperti itu, jimat itu diisi. Ada jimat-jimat yang memang sekedar benda biasa, ada juga jimat-jimat yang memang ada ritual-ritual sehingga ada jin yang masuk ke dalamnya. Ya, biasanya berupa benda-benda pusaka begitu ya. Itu yang paling banyak diminati.
bisa mahal kalau ada isiannya ya. Saya pernah nawarkan tombak, saya di rumah ada tombak. Saya tanya kepada ahli arkeolog lah mungkin bahasanya gitu. Ini tombak tahun berapa ini kira-kira? Oh ini zaman Mataram ini. Kalau dijual berapa? Sekian sekian sekian. Oh takut buat jimat ya, mending diungkal jadi pisau nanti. Ya bagus memang, apalagi keris. Bisa berupa apa saja tamimah ini. Tapi biasanya yang paling lazim itu adalah berupa raja-raja, tulisan-tulisan di kertas. Bisa dibentuk bantalan lalu dijadikan kalung atau ditaruh di sabuk. Bahkan ada juga yang ditulisnya di badan gitu ya, ditato tapi pakai raja gitu ya. Nah, siapa yang menggantungkan tamimah, jimat-jimat, mengikat jimat-jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan hajatnya, urusannya. Artinya apa? Kalau dia punya jimat, justru Allah nggak akan menyempurnakan segala maksud tujuannya. Misalkan tujuannya, wah ini kalau saya punya tombak apa namanya gitu ya, pokoknya ditemukan di Gunung Penanggungan, tombak ini kalau dimiliki akan punya wibawa. Kalau jadi pejabat cocok punya tombak ini. Apa namanya, aneh-aneh pokoknya tombak ini. Sehingga akhirnya banyak orang berjualan tombak itu. Padahal harusnya kalau memang benar ada satu, kok ini banyak sekali tombak. Maka itu jadi buruan para kolektor, tapi yang untuk dijadikan pusaka. Tujuannya apa? Ingin dapat wibawa, tapi justru kata Rasulullah sendiri, Allah tidak akan menyempurnakan hajatnya. Inginnya, tujuannya adalah punya wibawa. Tapi kalau dia punya jimat, Allah nggak akan sempurnakan. Malah justru sebaliknya. Ya. Kalau tujuannya wah supaya saya sehat, justru Allah nggak akan sehatkan. Wah saya supaya dagangannya laris. Ya mungkin sebentar saja laris, bisa jadi karena ada jinnya di sana. Kemudian setelah itu maka tidak ada orang sukses gara-gara bantuan jin, mesti endingnya rusak, bangkrut, entah banyak masalah. Ini saya terbukti, saya pernah jualan mie ayam ya di dekat Ajinomoto. Ini Mas Andili langganan saya. Sering mampir. Ada salah satu teman jualan dawet nawarin, "Mas, nek pingin laris tak terno nang kono daerah kono, gak usah nyebut nama takut tersinggung nanti penduduk sana. Engkau sampai laris dodolane gitu. Nah memang orangnya saya lihat jualannya nggak masuk akal, laris sekali. Tapi subhanallah itu tetangga saya, di rumahnya banyak masalah, problem yang besar-besar, sehingga hartanya terkuras habis. Padahal jualannya itu di luar nalar, jualan dawet sehari dapat 1.500, 1,5 juta, gerobak kecil, masya Allah. Ya. Jadi tidak akan pernah beruntung. Intinya Allah tidak akan menyempurnakan hajat atau tujuan dan maksudnya. Apapun tujuannya, kalau dia pakai jimat, Allah nggak akan sempurnakan. Dan siapa yang memasang gantung wada'ah, kalau wada'ah ini juga sama, sejenis jimat, tapi biasanya diambil dari kerang-kerang di laut yang berwarna putih. Apa ya namanya Pak? Kalau kerang yang dibuat kalung, banyak jenisnya mungkin ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah wada'ah itu kalung atau gelang dari bahan kerang yang dirangkai dan dipakai. Siapa yang memasang wada'ah, fala wada'allahu lah, maka Allah tidak akan membiarkannya dalam ketenangan. Allah tidak akan membiarkannya dalam ketentraman, akan dibuat goncang hidupnya. Dan dalam riwayat lain, siapa yang memasang jimat, man ta'allaqa tamimatan faqad asyroka. Siapa yang memasang jimat, dia telah berbuat syirik. Nah, pertanyaannya bapak-bapak ibu-ibu, syiriknya termasuk syirik besar apa syirik kecil Pak kalau pasang jimat itu? Nah, bisa besar, bisa kecil, tergantung niat orangnya. Kalau dia meyakini jimat itulah yang menentukan, menyembuhkan, jimat ini yang menyembuhkan, jimat ini yang mendatangkan rezeki, jimat ini yang menangkal bahaya dan sebagainya, dia telah berbuat syirik besar. Karena itu adalah wewenang Allah, memberikan rezeki, menyembuhkan penyakit, memberikan keamanan dan lain-lainnya, menolak bala, itu adalah wewenang Allah saja yang mampu. Kalau itu diyakini bahwa benda itu yang melakukannya, maka dia syirik besar. Tapi kalau dia yakin kepada Allah, maksudnya saya yakinnya kepada Allah ini cuma perantara saja, cuma sebab saja, ini termasuk syirik kecil, karena sebab yang tidak ilmiah dan tidak berdalil. Ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, bagaimana memakai gelang-gelang untuk terapi yang katanya itu mengandung elektron atau apa ya, istilahnya
mengandung impra merah atau sejenis kayak giok, terpentin atau batu-batu apalah, dibuat gelang. Itu hukumnya bagaimana? Apakah termasuk jimat atau tidak? Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, yang pertama, boleh dijadikan sebab, ya sesuatu dijadikan sebab kalau secara ilmiah bisa dibuktikan bahwa ini mengandung ya tertentu atau memang memiliki fungsi tertentu. Harus bisa dibuktikan secara ilmiah, dan ini bukan semua orang ranahnya. Para ilmuwan atau lembaga tertentu bisa dibuktikan bahwa oh ini batu ini mengandung sinar apa ya, misalkan ya sinar sinar X atau apa. Ada bukti ilmiah, empirik ya, bisa dipertanggungjawabkan ya, ada jurnalnya, ada risetnya, ada semua lengkap. Ada lembaga yang bertanggung jawab bahwa ini memang berkhasiat. Maka kalau secara ilmiah memang terbukti bisa dipakai dengan niat itu sebagai pengobatan. Ya. Atau yang kedua, kalau tidak ada bukti ilmiah tapi ada dalil bahwa itu untuk obat. Seandainya ada dalil itu untuk obat, maka kita yakini. Nah, maka kalau salah satunya ada, boleh kita pakai. Tapi kalau dua-duanya nggak ada, ya tidak. Secara ilmiah ya tidak, dalil juga nggak ada, terus diyakini bisa penyembuh, maka ini maksudnya jimat. Nah, sementara ini batu-batu itu yang saya ketahui belum pernah ada ilmuwan atau lembaga yang bertanggung jawab bahwa ini mengandung khasiat. Ya mungkin hanya sugesti bisa. Sampai saya nun sewu Pak, ditawari saya tuh. Ini black jade, nulisnya black jade, batu kayak cincin dari batu. Nun sewu ya Pak ini ya. Ini kalau dipakai oleh laki-laki di alat, maaf ya, ini di alat vital bisa tambah panjang tambah gede. Waduh, saya ditawari itu pernah. Akhirnya dia coba ya saya pakai. Loh, jari saya lebih panjang yang pakai daripada yang enggak gitu. Wah, saya mikirnya batu kok bisa bikin kayak gitu, gimana ini? Nah, ini kok bisa cara kerjanya bagaimana? Ini mengalirkan darah lebih lancar, lebih ini. Nah, tapi bukti ilmiahnya nggak ada. Ya, bukti ilmiah nggak ada, dalil juga nggak ada. Ya, jadinya nggak usah beli, ngapain beli gitu ya? Ya Allah, ini banyak orang tertipu Pak. Mahal harganya jutaan ternyata itu. Ya, harganya mahal jutaan. Namanya orang itu sedang sakit ya, dibelain ngutang, dibelain jual barang-barang apapun untuk membelinya. Ternyata secara ilmiah tidak terbukti, kemudian juga secara dalil tidak ada dalil. Maka itu masuknya ke dalam tamimah atau wada'ah dan lain-lainnya. Maka ini dilarang. Maka kalau bendanya itu yang dijadikan sandaran sepenuhnya bahwa inilah yang memberi saya rezeki, yang membuat dagangan laris, yang menangkal penyakit, dia syirik besar. Tapi kalau orangnya menyatakan bahwa ini sebab dan dia yakinnya kepada Allah, ini syirik kecil. Kenapa disebut syirik? Karena mengurangi ketawakalannya. Benda ini tidak layak dijadikan sebab, tapi dia jadikan sebab berarti meyakini ada kekuatan di situ. Dan terbukti tetap ada rasa ketergantungan Pak kepada benda itu. Ada orang punya aki dibuat jimat. Nah, kemudian mengatakan saya ini nggak yakin sama aki, yakinnya nang Allah. Iki mek sebab tok ae. Mari ono aki kari, kepikiran, kok kari yang kok ono apa-apa ya apa. Nah, berarti menggantungkan sama akinya. Katanya kepada Allah tapi nggak ada akinya. Kalau orang itu nggak yakin, harusnya ada nggak masalah. Tapi kalau dia merasa nggak enak, wah kari ini jadi nggak enak. Nah, itu berarti ada ketergantungan. Walaupun dia mengatakan saya tergantungnya kepada Allah, tapi dia menjadikan itu sebagai sebab yang tidak layak dijadikan sebab, maka termasuk syirik yang kecil. Tapi syirik kecil adalah termasuk al-kabair, dosa besar. Jangan fokus kepada kata syirik kecilnya ya. Katanya kalau laki-laki itu sering fokus pada kalimat yang terakhir, syirik kecil. Oh kecil. Nah, coba ini dibalik, syirik. Wah, kalimat syiriknya yang jadi pikiran kita, jangan kecilnya gitu ya. Nah, begitu ya. Jadi kalimat yang disampaikan Rasulullah, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka, siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah berbuat syirik. Dua kemungkinan, syirik besar atau syirik kecil ya. Kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Satu riwayat lagi. Kali ini dari sahabat ya, perbuatan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Hudzaifah.
Wali ibni Abi Hatim an Hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi khaitun minal huma faqata'ahu wa tala qawluhu ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan bagi ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah ibnul Yaman bahwasanya beliau melihat ada seorang laki-laki, di tangannya itu ada benang dilipat dibuat gelang ya. Ada seorang laki-laki mengikat benang di tangannya karena dia terkena penyakit demam, huma ya, al-huma, demam. Maka Hudzaifah memotongnya dan membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun" ya. Dan sebagian besar mereka ya tidak beriman kepada Allah melainkan mereka dalam keadaan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kaitan antara perbuatan Hudzaifah yang memutus benang tadi dengan ayat yang beliau bawakan itu menunjukkan bahwa memakai benang dalam rangka menangkal penyakit demam, menyembuhkan penyakit demam itu termasuk perbuatan syirik karena ayat yang dibaca berkaitan dengan bahasan syirik. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun, dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah tapi mereka adalah berbuat syirik. Nah, maka ini yang dilakukan oleh seorang sahabat kepada orang yang memakai gelang dijadikan jimat. Hanya saja tentunya kejadian ini poin inti ya, hadis ini atau riwayat ini poin inti. Adapun detailnya dialognya bagaimana ya kita tidak tahu. Pasti ada omongan lain ya yang tidak sekonyong-konyong langsung diputus, dijelaskan dulu. Jadi ada yang salah paham, nanti ketemu orang di jalan katanya jimat ki, gua gunding, oh sampean sini Mas, terus putus, dikaploki panjenengan nanti. Oh apa iki wong teko-teko diketok. Langsung dibacakan ayat. Nah, kalau lihat saklek ya, Hudzaifah melihat ada laki-laki pakai benang, langsung dipotong. Kalimatnya kan begitu tadi. Dipotong lalu dibacakan ayat. Nah, tentunya harus dijelaskan dulu, ada iqamatul hujah, dijelaskan. Bahkan bisa jadi orang ini adalah orang yang dekat dan kenal dengan Hudzaifah. Kita punya teman, Mas sampean ngelapo gawe gelang teko benang dirangkai kok ngono. Buat apa Mas sampean Mas? Oh, iku ben laris apa nih? Laris jodohe. Oh, iku gak oleh Mas, syirik Mas. Ini tak potongnya sampai cepet. Nah, itu kan enak teman. Jangan main potong karena gak kenal ya. Ya kalau punya nyali silakan juga kalau punya nyali ya. Yang butuh nyali dalam memberantas kesyirikan. Ya. Inilah beratnya dakwah kepada tauhid dan memberantas kesyirikan. Bahkan lebih berat memberantas kesyirikan daripada maksiat-maksiat yang lainnya. Ya, sebagai contoh ya, memberantas perzinahan, wah ini lokalisasi harus ditutup, itu berat. Tapi lebih berat lagi memberantas kesyirikan. Ada orang arena judi dibubarkan, itu lebih mudah daripada ada tempat-tempat ritual yang di situ didatangi orang terus terjadi penyembahan dan lain-lain. Berat. Coba ya. Karena apa? Karena tidak semua orang paham bahwa itu syirik dan tidak paham bahwa betapa besarnya dosa syirik. Sehingga kesyirikan-kesyirikan itu dilestarikan, dijaga, kemudian bahkan difasilitasi oleh pemerintah setempat. Sampai detail penunjuk arahnya ada dari kejauhan, wah udah ke mana gitu ya, penunjuk arahnya ada, sudah dibiayai pemerintah Pak itu. Coba sampean jangankan memporak-porandakan berhalanya ya, penunjuknya sampean robohkan, jadi masalah. Itu beratnya ya, karena kita belum punya kekuatan. Tapi kalau punya kekuatan pastinya kesyirikan bisa diberantas dengan kekuatan kan. Ini harus ya, menutup semua simbol-simbol kesyirikan harus. Maka kalau kita di sini betul-betul tantangannya berat. Ya, contohnya saja waktu di Semeru ada orang buang sesajen aja kan ramenya ndak karu-karuan. Harus siap nyali ini. Apalagi kalau itu berkaitan dengan ritual-ritual yang dijadikan tradisi. Ada ritual larung kepala kerbau setiap tahun di pantai selatan, jenengan bubarkan sendirian, berani enggak kira-kira? Golok, ayo itu syirik, bubar gitu. Enggak mudah Pak, karena banyak orang yang belum paham kalau itu syirik. Bahkan itu dianggap sebagai aset ya, kearifan
lokal ya, di sini ada Mas Arif padahal gitu. Kearifan lokal ini. Bayangan Pak, kesyirikan dianggap kearifan lokal, aset budaya yang harus dilestarikan, tidak mudah. Ya setidaknya kalau dengan tangan kita tidak bisa mencegah kemungkaran-kemungkaran itu, sementara ini dengan lisan, dengan dakwah, dengan tulisan ya, dengan postingan-postingan, dengan kirim video-video tentang bab masalah ini. Mudah-mudahan banyak orang yang sedikit banyak bertahap lah, semakin tahu semakin tahu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, saya simpulkan dari bab ini bahwa termasuk syirik kalau orang itu memasang, memakai, menggantungkan jimat berupa apapun, bisa terjatuh kepada syirik yang besar kalau dia meyakini dialah yang, atau benda-benda itulah yang memiliki kekuatan dan memiliki kemampuan-kemampuan seperti menyembuhkan, menolak bala, mendatangkan hujan dan lain-lainnya. Maka kalau diyakini benda itu yang berkuasa, dia jatuh dalam kesyirikan yang besar. Tapi kalau dia mengatakan itu sebagai sebab dan dia tetap mengatakan semua itu dari Allah dan kepada Allah, maka itu syirik kecil karena itu tidak layak dijadikan sebab, sehingga akan menyebabkan ada ketergantungan kepada sebab tadi ya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala jenis kesyirikan baik yang besar maupun yang kecil, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlu tauhid, sehingga kita memiliki kekokohan, keteguhan di dunia maupun di akhirat, sebagaimana Allah berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid di dunia maupun di akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan sebelum ditutup barangkali ada yang ditanyakan, barangkali. Bila ada, kami persilahkan. Atau yang kurang jelas, silakan bisa ditanyakan. Termasuk juga kalau sebab yang ilmiah sekalipun, tapi kalau kita meyakini bendanya itu yang bukan sebab, ini juga terjatuh dalam kesyirikan. Ya. Syukuran tapi di pojok-pojok kampung. Ya. Tiap suruhan. Ya ditanyakan dulu kenapa harus di pojokan gitu ya. Maksudnya gini, tasyakur itu artinya bersyukur kepada Allah. Dalam mazhab Syafi'i, bentuk-bentuk tasyakur dengan acara makan-makan tanpa ada acara lain dan ada keyakinan-keyakinan tertentu dibolehkan. Misalkan anak yang habis lulus pondok, tasyakuran ngundang tonggo-tonggo mangan-mangan sebagai bentuk tasyakur. Dalam mazhab Syafi'i dibolehkan. Ya. Sebagian mazhab mengatakan jangan di acara dikhususkan gitu. Kalau Imam Syafi'i, kalau itu bentuknya hanya makan-makan dalam rangka bersyukur kepada Allah, silakan. Tapi kalau dikhususkan tadi harus di pojok kampung. Kemudian ditanyakan juga ini dalam rangka apa? Apakah juga tanggalnya ditetapkan setiap tahunnya, diulang-ulang pada tanggal tersebut? Maka setelah kita tanyakan, kalau memang itu pengkhususan tempatnya, pengkhususan waktunya, apalagi rangkaian acaranya khusus, maka bisa kita rinci, bisa termasuk syirik atau minimal bid'ah, minimal ya. Kalau ada penyimpangan dalam masalah akidah seperti pemalingan ibadah kepada selain Allah, menyembelih untuk yang bau rekso dan sebagainya ya. Kemudian berkorban untuk berhala berupa pohon, berupa batu, maka tentu jatuh pada kesyirik yang besar. Tapi kalau di situ tidak ada kesyirikannya sama sekali, minimal terjatuh dalam kebid'ahan karena membuat perkara-perkara baru yang mengkhususkan di mana syariat tidak mengkhususkan. Kalau mau bagi-bagi makanan, ya bebas kapanpun kepada siapapun, nggak harus di pojok kampung, di tengah-tengah kampung, di pinggirannya silakan. Kalau mengkhususkan, setidaknya minimal terjatuh dalam kebid'ahan, mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh agama ini ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup ya? Alhamdulillah. Oh iya. Ke kuburan, bawa bunga, kemudian bawa air ya, disiramkan.
Ya, kalau ritual seperti itu terjatuh dalam tasyabuh ya, menyerupai. Kalau kita mau coba cermati bagaimana eh, ceramah dari Ustadz Abdul Aziz yang mantan pendeta Hindu, itu salah satu ritual di agama Hindu untuk mempermudah dan memperlancar perjalanan ruh seorang manusia yang meninggal, harus diberi kembang-kembang seperti itu ya. Jadi kalau syirik itu kita memalingkan ibadah kepada selain Allah. Sorful ibadati li ghairillah. Ibadah harusnya kepada Allah, dia palingkan kepada yang lain. Atau seperti Rasulullah menyatakan, anta ja'alallaha niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan tandingan, saingan bagi Allah, sementara Allah yang menciptakan kamu. Jadi kalau syirik itu harus dijelaskan definisinya dulu. Ada ibadah yang kita alihkan kepada selain Allah, atau kita ibadah kepada Allah tapi Allah dibuatkan tandingan yang lain, sehingga ibadah kita kepada Allah juga kepada yang lain. Itu syirik. Nah, kalau ke kuburan bawa kembang ditaburkan, disirami, di situ tidak ada bentuk ibadahnya. Ada ibadahnya hanya ziarah kubur secara umum ya. Maka terjatuh dalam tasyabuh bil kufar, meniru orang-orang kafir, dan hukumnya diharamkan. Meniru-niru orang kafir, karena dalam ajaran Islam tidak ada nyekar, itu tidak ada. Mereka memaksakan dalil dengan Rasulullah pernah menancapkan pelepah kurma. Nah, di sini kan nggak ada pelepah kurma, angel, bungae. Ya, kalau memang harus meniru Rasulullah, maka perlu kita kritisi. Yang pertama, Rasulullah melakukan itu dalam rangka beliau membantu si ahli kubur yang 2 orang itu yang disiksa dengan mukjizatnya Rasulullah. Rasulullah diberi mukjizat, salah satunya adalah yaitu ketika beliau menancapkan tadi, pada momen tersebut Allah ringankan siksaan kubur kedua orang tersebut sampai pelepah kurma itu kering. Itu hanya dilakukan Rasulullah, bukan setiap umatnya mengikuti seperti itu. Lalu berdasarkan, oh ini kan di sini nggak ada pelepah kurma, ya pakai bunga. Kenapa? Kalau memang alasan tidak ada pelepah kurma, nggak pakai pelepah pisang atau pelepah randu, apa ya, banyak ya gitu. Kenapa harus bunga? Nah, bunga ini adalah identitas, ciri khas dari agama Hindu, terutama dalam ritual-ritual agama mereka, termasuk dalam masalah proses pengurusan jenazah. Baik itu dirangkaikan di pendusonya dan lain-lainnya, ini adalah ritual yang dilakukan oleh non-muslim. Maka minimal terjatuh dalam tasyabuh bil kufar, meniru-niru, menyerupai orang-orang kafir. Saya belum pernah menemukan dalil secara khusus bahwa ada sunnah untuk tabur bunga lalu menyiramnya. Ya, apalagi sampai dibawakan air sak kendi kemudian dikasih pisang ya. Zaman modern kalau memang itu diminum ahli kubur, pasang dispenser, lebih canggih gitu ya. Kan lebih canggih, lebih kulkas gitu ya. Kok kendi jare mbahe gak ngusum iki ya. Misalkan seandainya nyampe ya. Kalau seandainya nyampe, kenapa harus kendi gitu? Kan zaman sudah berkembang. Katanya buat minumnya ya, minumnya moh iki wonge, mau ambek kendi ya. Seandainya benar. Makanya secara ilmiah, tidak ilmiah, secara dalil juga tidak ada dalil. Ya, dalam perkara-perkara ini ada nggak secara ilmiahnya, ada nggak secara dalilnya, dan secara ilmiah pun apakah bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak? Secara ilmiahnya ada, tidak bertentangan, walaupun tidak ada dalil, monggo. Ya, ilmiah dan tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau tidak ilmiah, kemudian tidak ada dalil, nah, terus yang dituduh siapa? Berarti orang lain. Maka minimal terjatuh dalam tasyabuh bil kufar, dan ini dihukumi haram dalam Islam. Rasulullah menyatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, dia termasuk kaum tersebut. Oke, demikian. Allahu a'lam bishawab. Oke, monggo. Oke. Ya, bila seperti itu tanpa merusak hubungan, kita sampaikan secara baik-baik. Kalau dulu mungkin ada cara dengan cara menghindar, tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Ya, monggo Pak, tenggriya kula mboten saged ya kula lunga. Nah, itu minimal untuk tahap awal menghindar. Tapi biasanya seperti itu ada 2 kemungkinan.
Kemungkinan pertama, oh memang ada acara, nanti berarti kalau longgar bisa gitu, diundang lagi. Atau kalau sudah sering ditinggal, lama-lama orang akan berpikirnya, oh paling Muhammadiyah ini gak doyan tahlilan ya. Bisa jadi juga begitu. Tapi kalau kita punya keberanian dan ini kan selesai, bisa kalau memang bertemu dengan orangnya, bisa kita minta maaf. Mohon maaf karena ini berkaitan dengan masalah keyakinan saya tidak bisa datang gitu ya. Nanti yang sisi-sisi lainnya kita masuk di dalamnya ya. Kalau memang ada orang meninggal tetangga stres, kita kirimi masakan ya, kita yang ngirim, bukan kita yang dikirimi gitu. Kita duluin ya, karena dulu Rasulullah SAW ketika Ja'far bin Abi Thalib ya meninggal dalam peristiwa perang ya, beliau jadi panglima, kemudian putus kedua tangannya, maka keluarganya Ja'far sangat bersedih waktu itu, dan masih kerabatnya Rasulullah karena putra dari Abu Thalib ya, pamannya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah merintahkan para sahabat, bikinlah makanan dan kirimkan kepada keluarga Ja'far. Jadi kalau ada orang yang di sekitar kita meninggal ya, kita segera beli semangka atau beli makanan, kirimkan, selesai. Jadi kita menutup celah untuk dimusuhi juga. Ini sudah pernah saya praktekkan berkali-kali, insya Allah mereka akan paham, saudara-saudara kita akan paham. Oh ya wis lah, orangnya memang nggak mau, tapi juga toh mereka tidak memusuhi, malah kok urun panganan nih, tapi untuk makan keluarganya niatnya, bukan untuk membantu acaranya ya. Ini Bu, saya kirimi apem damel tahlilan di podae. Yang ngirim masakan lah untuk si keluarga mayitnya. Ya, kita sebagai contoh bagi masyarakat bahwa orang kesusahan lah yang harus kita kasih, jangan malah yang kesusahan harus ngasih sama kita, gitu ya. Dibelain banyak yang sampai berhutang ya demi untuk bisa ngasih kepada orang lain, kasihan. Ya kita awali, kita kasih contoh. Atau dalam hal-hal yang lain yang positif. Contoh misalkan gini, ini Pak RT minta urunan untuk sesuatu yang melanggar. Apa saja ya, tidak saya sebutkan. Ini urunan sekian. Nah, kita bisa dengan cara nun sewu, saya tidak bisa membayar ini, tapi yang lainnya saya bayar 2 kali lipat. Nah, itu pernah saya praktekkan juga efektif gitu ya. Artinya celah-celah yang bisa kita masuk, kita masuk. Tapi yang tidak kita masukin karena prinsip kita tidak membolehkannya, ya kita harus punya prinsip, tidak ada toleransi di situ. Jadi walaupun kita tidak bergabung dalam acara-acara itu, kalau ada acara lain yang dibolehkan oleh syariat, kita semangat ke situ. Saya pernah dulu tinggal di satu tempat, wah udah tuduhannya macam-macam lah, teroris, LDII dan lain-lain macam-macam. Kemudian setiap ada kerja bakti, urunan-urunan apa, saya duluin, dan saya harus paling banyak sesuai kemampuan. Kalau kerja bakti datang duluan, bubar paling terakhir, mesti ngobrol sama Pak RT-nya. Nah disitulah hanya ada kedekatan. Jadi selama-lama orang biasa. Oh meskipun dia nggak mau, tapi orang api kok. Bukan dengan wis gak gelem melo, pelengas-pelengos ya, memalingkan muka, koyo gak butuh uang. Nah itu akan memicu emosi sehingga akhirnya memusuhi. Kita tidak ikut, tapi karena punya prinsip, tapi sisi-sisi lainnya kita baik. Harus terbaik di situ kepada masyarakat kita, kepada tetangga kita yang terbaik. Demikian insya Allah akan kasih jalan dan orang akan bisa memakluminya insya Allah. Demikian wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah cukup, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.